Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memperbolehkan peserta pemilu 2024 berkampanye di lingkungan pendidikan menuai pro dari kalangan masyarakat. Bagi yang pro, kampanye di fasilitas pendidikan dianggap sebagai bagian dari edukasi politik bagi pemilih pemula dan potensi mendongkrak partisipasi pemilih. Namun, pihak yang kontra menilai jika lingkungan pendidikan harus tetap menjadi ruang steril bagi kepentingan politik praktis. Bersama saya, Rizky Putri Ananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Edisi Jumat, 1 September 2023. Terlepas adanya pro dan kontra putusan MK tersebut, beberapa pihak pun menilai perlu adanya aturan secara detail dan pengawasan ketat dalam pelaksanaan kampanye di lembaga pendidikan khususnya. Meski dalam aturannya, kampanye tanpa atribut dan peserta pemilu bersifat undangan, namun penyalahgunaan tetap rawan terjadi. Untuk membahasnya lebih lanjut tentang politik kampanye di lembaga pendidikan ini, saat ini sudah bersama saya salah satu wartawan di wilayah Provinsi Banten, Irfan Muntaha, yang akan membahas terkait hasil peliputannya terhadap putusan MK ini, ya Irfan ya. Jadi MK ini memutuskan dan memperbolehkan berkampanye di lembaga pendidikan. Nah, itu sudah final belum Irfan untuk putusan tersebut? Ya, Rizky, sebagaimana yang sudah lumrahnya diketahui oleh kalangan masyarakat begitu ya, seluruh kalangan masyarakat tentu sudah mengetahui informasi hal ini karena putusan MK ini menjadi putusan yang menjadi pembanding ya. Penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 mendatang dengan pelaksanaan pemilu di tahun-tahun sebelumnya. Apa perbedaan itu? Sebagaimana yang sudah Rizky tadi sebutkan, bahwa putusan MK itu sudah final memutuskan bahwa kampanye dengan menggunakan fasilitas pendidikan dan pemerintahan itu diperbolehkan. Itu perbedaan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang begitu ya. Gitu Rizky. Nah, hal ini pun juga tidak lepas dari respon publik begitu, termasuk diantaranya adalah penyelenggara pemilu, Badan Pengawas Pemilu di wilayah Provinsi Banten. Gitu. Nah, itu tanggapannya seperti apa dari lembaga terkait adanya putusan MK tersebut? Ya? Karena ini adalah putusan ya, putusan yang kemudian harus diatur secara rinci begitu soal teknis bagaimana implementasi putusan MK ini gitu ya. Dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten sudah mengatakan bahwa ini berpotensi ada penyalahgunaan begitu, sehingga Bawaslu meminta Komisi Pemilihan Umum begitu itu segera mensosialisasikan apa sih sebenarnya aturan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Berarti ini masih belum ada pelaksanaan teknisnya seperti apa untuk kampanye di lembaga pendidikan dan pemerintahan ini ya Irfan ya? Betul, makanya kemudian Bawaslu tadi saya sampaikan menyatakan bahwa ini akan terjadi rawan penyalahgunaan. Penyalahgunaan dalam artian ini kan fasilitas pendidikan dan fasilitas pemerintahan yang bisa digunakan itu berdasarkan 3 syarat Rizky. Yang pertama, pihak yang akan melakukan kampanye, baik itu caleg, kemudian calon presiden begitu ya, atau calon kepala daerah yang akan melakukan kampanye di fasilitas 2 itu harus berdasarkan undangan. Harus berdasarkan undangan pihak penyelenggara kegiatan atau dalam hal ini baik pengelola pendidikan dan juga pengelola pemerintahan begitu. Nah, ini kan yang harus kalau kita harus lihat lagi begitu. Jangan sampai kemudian undangan ini hanya berpihak kepada salah satu calon. Jadi betul. Rata ya? Harus rata. Jadi pemberlakuannya harus kepada semua partai atau kepada semua caleg, kemudian calon presiden ataupun calon kepala daerah gitu. Sehingga ini tidak, bayangkan kalau misalkan diberlakukan tetapi dalam pelaksanaannya
pengguna fasilitas atau itu hanya mengundang salah satu calon, itu kan akan menimbulkan kecemburuan atau konflik lah ya di dalam politik itu sendiri. Kemudian syarat yang kedua itu bahwa di dalam saat melakukan kampanye di fasilitas pendidikan atau pemerintah, itu pihak yang berkampanye tidak boleh memakai atribut kampanye. Berarti dilarang untuk membawa atribut kampanye ya? Kampanye, misalnya kalau parpol ya berarti tidak boleh dong membawa bendera partai politik begitu kan atributnya, ataupun caleg ya tidak boleh membawa atribut daripada caleg itu sendiri begitu, Rizky. Apa nanti ke depan kan undangan nih Irfan, sifatnya undangan. Sifatnya undangan. Jadi si bacaleg ini mungkin hanya sebatas memberikan edukasi kepada calon pemilihnya seperti di lembaga pendidikan ya. Betul, Rizky. Selayaknya ya berkampanye begitu ya. Berkampanye. Cuman yang tentu sebagai jurnalis begitu ya, kita berharap pemberlakuan ini justru tidak menimbulkan keruh begitu ya dalam suasana politik karena di fasilitas pendidikan tentu kan berhubungan dengan kampus, artinya di sana terdapat calon pemilih cerdas begitu ya. Jadi mereka harus diberikan edukasi dan mereka akan memilih berdasarkan kriteria-kriteria yang memang berdasarkan kemampuan daripada si calon itu sendiri begitu ya, Rizky ya. Karena mereka kan sebagai pemilih cerdas begitu. Karena dikhawatirkan juga nanti akan muncul janji-janji politik kepada ya, kalau janji politik ya? itu sebenarnya sudah hal yang biasa kita dengarkan begitu ya, meskipun pada implementasinya terkadang ya belum terrealisasi begitu, bukan tidak terrealisasi tapi belum terrealisasi begitu. Tapi kan di lembaga pendidikan ini banyaknya anak-anak yang anak baru gede ya. Iya, betul. Khususnya di tingkat SMA atau kampus di perguruan tinggi lah itu. Mereka tentu pasti memilih, wah ini janjinya seperti ini, janjinya seperti ini. Apakah gitu janjinya sesuai dengan biasanya kayak gitu kan ya? Diharapkan atau tidak begitu ya? Nah, kemudian Irfan, terkait putusan MK tersebut yang memperbolehkan peserta pemilu 2024 mendatang berkampanye di fasilitas pendidikan dan pemerintahan, itu ada aturan yang perlu dilakukan secara detail dalam pelaksanaan itu apa seperti ya, bagaimana itu Irfan? Terkait soal teknis memang Kabar Banten mencoba untuk mengkonfirmasi ya ke KPU Provinsi Banten begitu dalam hal ini pelaksana teknis penyelenggaraan pemilu begitu. Nah, memang KPU masih normatif ya jawaban mereka, jadi masih sifatnya menunggu apa yang menjadi kebijakan KPU RI. Dalam hal ini tentu teknis putusan MK itu ya akan diatur secara detail dalam Undang-Undang KPU RI begitu dalam pelaksanaannya, sehingga KPU Provinsi Banten dalam hal ini ketuanya itu Pak Muhammad Ihsan mengatakan akan menunggu arahan dan kebijakan KPU RI, sehingga KPU Banten akan melaksanakan apa yang menjadi kebijakan atau putusan kebijakan yang diambil oleh KPU RI begitu, Rizky. Artinya KPU ini masih menunggu arahan teknisnya seperti apa. Betul. Jadi belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Makanya salah satu desakan Bawaslu Provinsi Banten kan agar ini teredukasi gitu ya, agar ini tidak menjadi celah perbuatan melanggar hukum begitu ya dalam konteks pemilu, sehingga mendesak KPU Provinsi Banten atau daerah kabupaten kota untuk segera mensosialisasikan ke masyarakat begitu, karena ini penting begitu, jangan sampai pelaku atau pihak terkait yang bersentuhan langsung dengan pesta demokrasi ini kemudian melakukan pelanggaran karena memang ketidaktahuan begitu ya, ketidaktahuan ini yang perlu diantisipasi, sehingga desakan itu juga memang tidak hanya datang dari Bawaslu Provinsi Banten ya, tetapi juga dari kalangan mahasiswa dan masyarakat begitu, Rizky. Baik, Irfan, kalau terkait putusan MK ini kan banyak beberapa pihak pun menuai pro dan kontra ya, Irfan ya. Kemudian ada pengamat yang ini terkait kampanye di lembaga pendidikan pengamat politik dari Jaringan Demokrasi Indonesia ya Provinsi Banten, Bapak Saiful Bahri memang juga ikut menyoroti soal ini ya, karena tadi saya bilang bahwa kebijakan inilah kebijakan baru ya di dalam penyelenggaraan pemilu, di mana fasilitas pendidikan dan pemerintah itu bisa digunakan begitu sebagai sarana berkampanye begitu. Nah, Pak Saiful Bahri sih memang menyarankan agar KPU itu segera begitu ya, segera menentukan
peraturan KPU-nya terkait teknis daripada putusan MK ini. Nah, beliau memang menyarankan Rizky agar ini salah satu poin yang harus dimasukkan dalam undang-undang itu, putusan KPU RI itu terkait dengan bagaimana agar fasilitas pendidikan dan pemerintahan itu bisa digunakan oleh seluruh calon ya, dalam hal ini calon DPRD, kemudian calon kepala daerah, kemudian juga calon presiden gitu. Jangan sampai bunyi itu tidak ada dalam peraturan KPU sehingga itu menjadi celah nanti tadi kekhawatiran Bawaslu ini terjadi penyalahgunaan begitu. Penyalahgunaan dan menimbulkan pelanggaran itu. Pelanggaran betul. Bayangkan fasilitas pendidikan dan pemerintahan itu kan tidak lepas dalam konteks kebijakannya dalam konteks kekuasaan pemerintah begitu ya. Sementara yang sudah kita ketahui juga ya bentuk pelanggaran juga kan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil, tetapi juga ASN dalam hal ini penyelenggara pemerintah begitu ya. Sehingga kalau kemudian ini tidak ada tadi yang masukan dari Pak Saiful tidak dimasukkan begitu ya dalam teknis pelaksanaan putusan MK, maka itu akan rawan terjadi kecurangan dalam hal ini penyalahgunaan wewenang tadi, Rizky. Apalagi ASN ini kan diminta untuk netral ya. Netral betul. Lalu bagaimana dengan adanya kampanye di betul. lembaga Makanya saya juga mengkhawatirkan begitu ya, karena kenapa kemudian Kabar Banten beberapa hari menyoroti soal putusan MK itu, karena kita memang juga khawatir berdasarkan catatan yang sudah kita tulis dalam Harian Umum Kabar Banten begitu, ada salah satu ASN yang sudah diproses begitu ya, karena dia diduga melakukan pelanggaran etika sebagai ASN dalam hal ini tidak netralitasnya ya gitu ya. Keberpihakan. Jadi salah satu ASN Pemprov Banten sudah diperiksa oleh Bawaslu bahkan BKD. Nah, ini kan salah satu indikator begitu ya bahwa ada kemungkinan begitu ya terjadi penyalahgunaan wewenang tadi, karena kan fasilitas pemerintah berarti kan dikelolanya oleh pihak pemerintah begitu ya. Bahkan dikhawatirkan juga nanti di dalam lembaga pendidikan ataupun di pemerintahan ada perpecahan ya, betul. Karena adanya kampanye ini. Nah, makanya memang dalam putusan MK ini perlu diurai juga kepada masyarakat sebenarnya apa sih tujuan daripada ini? Apakah memang untuk memperluas jangkauan berkampanye begitu ya, atau memperluas jangkauan pemahaman masyarakat begitu ya dalam menilai calon yang akan mereka pilih. Misalkan kenapa kemudian ini harus ada kampanye di kampus misalkan, mungkin ya bayangan saya tujuannya adalah untuk bisa mengedukasi calon pemilih dalam hal ini mahasiswa bisa menilai siapa sih yang memang punya gagasan begitu ya, dan cocok dan layak untuk kemudian dipilih. Mungkin ini ya, ini kan baru kemungkinan, artinya tujuan daripada putusan MK ini memang perlu juga diedukasi kepada masyarakat begitu, Rizky. Artinya KPU dan Bawaslu ini memiliki tugas yang sangat berat ya. Dua-duanya sangat berat. Berarti makanya, ada PR tambahan ini ya. Makanya Pak Saiful Bahri dari pengamat politik tadi mengatakan yang paling bertanggung jawab ya dalam hal pengawasan adalah Bawaslu untuk memastikan agar putusan MK ini sesuai dengan implementasinya ya, sesuai dengan peraturan KPU RI nanti yang akan segera dibuat begitu ya. Begitu sih. Baik, Irfan, terima kasih. Berarti ini masih ada lanjutannya lagi? Masih ada lanjutan. Ya, sampai 2024 kita tidak akan lepas daripada perpolitikan seputar informasi soal pemilu 2024. Dan sambil menunggu perkembangan bagaimana teknis berkampanye di lembaga pendidikan dan pemerintahan. Betul. Seperti apa teknisnya, nanti seperti apa juga KPU melakukan sosialisasinya dan Bawaslu melakukan pengawasannya terhadap para calon-calon ini ya, Irfan. Iya, ya. Baik Irfan, terima kasih atas informasinya. Sama-sama, Rizky. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di pekan selanjutnya dan membahas tema-tema yang lebih menarik lagi terkait perkembangan lain-lainnya. Mungkin juga politik ya, Irfan, yang lagi hangat dan mungkin ini akan semakin menghangat dan bisa panas nantinya ya. Semakin panas. Semakin panas. Baik pemirsa Kabar Banten, saya Rizky Putriananda dan Irfan Mutahar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.